Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada para jamaah Masjid Al-Isra, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita semuanya bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini untuk bersama-sama tafaqquh fiddin. Dan ini pertemuan pertama saya ya di Masjid Al-Isra ini setelah bulan Ramadan. Sudah lama nggak berjumpa, tentu saya banyak salahnya selama saya ngisi. Saya mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, karena itu adalah ciri orang yang bertakwa. Dan ampunan Allah akan turun kepada orang-orang yang punya jiwa pemaaf. Para jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin." Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnahnya, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, mereka itu akan dikumpulkan bersama golongan para orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah? Mereka adalah minan nabiyyina, dari golongan para nabi, wasyiddiqina, orang-orang siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Saudara-saudaraku, bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Ya, kumpul dengan para nabi dari mbah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang muslim itu akan kumpul dengan para nabi. Nah, pertanyaannya, agama para nabi itu apa, Pak? Agama para nabi itu semuanya adalah Islam. Tidak ada satu nabi pun yang agamanya selain Islam. Karena apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima, yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Allah, beragama selain agama Islam, ya, beragama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang itu di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Nah, ini berlaku agama Islam ini dari Nabi Adam, Nabi pertama, sampai Nabi terakhir, semuanya beragama Islam.
Maka jangan pernah katakan agama Nabi Musa adalah Yahudi, jangan. Jangan pernah katakan agamanya Nabi Isa adalah, jangan. Karena apa? Karena semua para nabi dan rasul adalah muslim. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa agama para nabi adalah muslim. Dan ajarannya sama, Pak. Semua para nabi dan rasul ajarannya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus min qablika mir rasulin, dari sebelum engkau ya Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, dari para nabi dan para rasul, diutus oleh Allah semua nabi dan rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka semua, annahu, bahwasanya, la ilaha illa ana fa'budun, tiada Tuhan selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Maka para nabi dan rasul punya akidahnya sama, punya misi yang sama, yaitu mengenalkan kepada umat manusia dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang boleh disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah para nabi dan rasul semuanya. Makanya para nabi dan rasul, kalau kita diajarkan akidah tentang Allah dengan sifat wajib, ada sifat mustahil, para nabi dan rasul juga akidahnya sama, Pak, tentang Allah. Allah dalam Al-Quran, kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu adalah ahad, Maha Esa, satu, tidak terbagi-bagi, tidak ada sekutu baginya. Allahu Somad, tempat bergantung segala sesuatu, Allah tidak butuh segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Wujud kita, baqo, mukhalafatul hawadisi dan sebagainya, semua para nabi akidahnya sama. Allah ada tanpa tempat, itu menjadi akidah para nabi dan rasul. Mengapa Allah ada tanpa bertempat? Karena kalau bertempat berarti butuh pada tempat, sementara tempat itu adalah makhluk, dan semua selain Allah pernah mengalami tiada. Karena Allah lah khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Apa itu menciptakan? Menciptakan itu adalah mewujudkan sesuatu dari tiada menjadi ada. Allah mewujudkan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Maka segala sesuatu selain Allah pernah mengalami ketiadaan, sama sekali nggak ada. Maka saat terjadi ketiadaan zaman ajali, itu yang ada cuma Allah, nggak ada selain Allah. Itu yang kita sembah. Maka orang agama yang menuntut kecerdasan dan sesuai dengan rasionalitas tentang ketuhanan, itu hanya agama Islam. Karena kalau dibandingkan agama-agama yang lain, termasuk ateis sekalipun, itu nggak masuk akal. Ateis itu nggak masuk akal. Mengapa? Karena bagi mereka alam wujud dengan sendirinya. Mana mungkin segala sesuatu wujud dengan sendirinya? Segala sesuatu mesti ada yang menciptakan. Benda yang kecil sekalipun yang ini mesti ada yang bikin. Kita ada yang bikin, pernah tiada kemudian menjadi ada. Itu artinya segala sesuatu mesti pernah tiada kemudian diciptakan oleh yang maha ada, kemudian dari tiada menjadi ada. Maka logika ateis sekalipun itu terbantahkan di situ. Nah, ini akidah para nabi dan rasul semuanya. Dan para nabi dan rasul pun mengajarkan syariat.
syariatnya pada prinsipnya sama Pak. Kalau puasa ya, bulan Ramadan populer itu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, puasa diwajibkan atas kalian umat Nabi Muhammad sebagaimana juga diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Umat para nabi diwajibkan untuk berpuasa juga, meskipun teknis puasanya tentu berbeda. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan zakat? Nah, para jamaah yang berbahagia, sholat dan zakat itu juga menjadi perintah untuk para nabi dan rasul semuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau ketika memboyong istri dan anak beliau yang kebetulan awalnya Siti Hajar, Siti Sarah ya, Siti Sarah itu belum selama nggak punya anak, kemudian disuruh nikah untuk dengan Siti Hajar pembantunya, kemudian ternyata hamil dan melahirkan. Nah, Siti Hajar ini dan anaknya diboyong ke suatu tempat yang namanya Bakkah atau Makkah. Nah, ketika diboyong di tempat itu, tempat yang tandus, kering, gak ada buah-buahan. Nah, di antara doa beliau, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, kami tempatkan sebagian keluarga di suatu lembah yang tandus, yang tidak ada buah-buahan, di sisi rumahmu ya, yaitu Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, supaya mereka mendirikan sholat. Berarti para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim dan anak keturunannya, keluarganya itu diperintahkan untuk sholat. Doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat, istiqomah mendirikan sholat, dan juga jadikanlah sebagian keluargaku orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ini didoakan supaya rajin laksanakan sholat, mendirikan sholat. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika memisahkan diri, ya, memboyong keluarganya, ya, memboyong keluarganya, kemudian sampai di satu tempat namanya Bukit Tursina. Ternyata mengalami peristiwa semacam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, memperoleh perintah untuk mendirikan sholat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, Inni anallahu la ilaha illa ana. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, maka dirikanlah sholat untuk mengingat kepadaku. Maka mi'rajnya Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah sholat itu ketika beliau berada di Bukit Tursina. Kalau Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat ketika beliau mi'raj di Sidratul Muntaha. Disitulah Allah berkalam kepada Rasulullah dan menyampaikan kewajiban
untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan, wah ini berarti menunjukkan bahwa Allah di langit, gitu Pak ya. Entar dulu, coba simpulkan Bapak. Nabi Musa, Allah berjumpa dengan Nabi Musa dan memberikan perintah sholat ketika Nabi Musa di mana? Bukit Tursina. Berarti Allah di mana? Ya kan? Nah, jadi jangan bikin logika-logika yang ngaco lah. Artinya yang tepat, Allah ada tanpa bertempat. Mengapa? Karena Allah sifatnya tidak berubah, sementara tempat itu pernah mengalami tiada. Ketika segala sesuatu tiada, kan Allah walam yakun syai'un ghairu, tiada sesuatu saat itu, yang ada hanyalah Allah. Maka Allah ada dengan zatnya, tidak ada segala sesuatu selain Allah. Berarti Allah tidak bertempat. Kemudian Allah ciptakan segala sesuatu, dan sifat Allah tetap tidak berubah. Allah ada tanpa butuh tempat. Nah itu, ini ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Nabi Musa diperintahkan untuk mendirikan sholat, umatnya juga diperintahkan untuk mendirikan sholat. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Isa ini punya mukjizat pertama. Mukjizat pertama, lahir tanpa bapak. Karena lahir tanpa bapak, maka bikin orang suudzon, ini siapa bapaknya, jangan-jangan zina. Maka begitu lahir, orang-orang Yahudi mencela habis-habisan. Bagaimana mungkin kamu punya anak, lo bapakmu orang baik-baik, ibumu bukan pezina, lo kamu kok punya anak tanpa bapak, siapa bapakmu? Beliau diem, nggak pernah bicara, udah nggak mau nanggapin yang hoak-hoak begitu. Beliau cuma menyampaikan isyarat ini aja, nanya sama orang ini, sama anak ini yang baru lahir ini, digendong, ya, disuruh ditanya. Kata mereka, lo bagaimana mungkin kami ini bisa bicara dengan anak kecil yang baru lahir ini? Ini mau ngomong apa dia? Cuma bisa nangis doang. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih mujizat yang berikutnya. Apa ini? Kata Nabiullah Isa alaihissalam ketika dalam gendongan, Qala inni Abdullahi. Nabi Isa alaihissalam berkata, ini membersihkan nama baik ibunya. Inni Abdullahi, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Inni Abdullahi ataniyal kitaba, Allah memberikan kepadaku Alkitab. Kitab apa? Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Jadi keberkahan Nabi Isa alaihissalam, karena beliau orang yang diberkahi, penuh dengan keberkahan. Maka ketika beliau jalan-jalan, ada orang mati diusap hidup dengan izin Allah. Ada orang dewasa buta sejak lahir, nggak bisa melihat, nggak ada matanya, sejak lahir dia buta, diusap bisa keluar mata dan bisa melihat normal. Bikin burung dari tanah liat, kemudian ditiup dengan izin Allah, ini burungnya hidup bisa terbang. Ini diberkahi, dengan mengusap keberkahan itu tertransfer dengan izin Allah. Makanya disebut Al-Masih. Al-Masih itu karena suka mengusap sesuatu, keberkahannya turun kepadanya, kemudian dia punya hajat apa, jadi sakit sembuh, mati hidup dengan izin Allah. Ini keberkahan. Kemudian beliau mengatakan, ya, masih dalam gendongan itu,
wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausoni bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah memberikan wasiat, perintah maksudnya kepadaku untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat selagi aku masih hidup. Maksudnya hidup di dunia. Kalau sekarang hidup di mana? Di langit. Langit ke? Nah, para jamaah yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu diwajibkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Tuhannya hanya Allah satu-satunya, nggak ada Tuhan selain Allah. Semua para nabi ajarnya sama, diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan juga berpuasa, sehingga mereka semuanya ajarannya sama dan mereka agamanya adalah muslim. Para nabi agama muslim semuanya, tidak ada selain muslim, mereka muslim. Makanya dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan masalah itu. Diantaranya ini kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini dalam Al-Quran surat Yunus ayat 72, watlu alaihim naba Nuh idh qala liqaumihi ya qaumi, seterusnya sampai ayat berikutnya. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Seandainya kalian wahai kaumku berpaling dari ajaran Allah, dari dakwah Nabi Nuh, maka fama sa'altukum min ajr, saya tidak minta upah dari kalian suatu apapun, enggak. In ajriya illa Allah, upahnya dakwah saya ditugaskan oleh Allah, maka upahnya Allah yang memberikan. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan saya diperintahkan untuk menjadi bagian dari orang-orang muslim. Nabi Nuh muslim, kaum yang taat kepada Nabi Nuh, kepada Allah, ya, beriman kepada Nabi Nuh, mereka adalah muslim. Kemudian Nabi Ibrahim, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim bukanlah orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Walakin kana hanifan, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah hanif, yang berpihak kepada agama Islam, agama yang benar, kepada tauhid, kalimat la ilaha illallah. Musliman, dalam keadaan beliau adalah agamanya muslim, agamanya Islam. Wa ma kana minal musyrikin, beliau bukan orang-orang yang menyembah berhala, menyembah selain Allah, tidak. Beliau menyembah hanya kepada Allah, bertauhid, agamanya Islam. Makanya dalam surat Al-Baqarah juga, wa idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Tuhannya berkata kepada Nabi Ibrahim, Islamlah kamu, tetap istiqomah dengan agama Islam. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka beliau berkata, aku tetap istiqomah pasrah kepada Allah Tuhan semesta alam dalam agama Islam. Ayat berikutnya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan Nabi Ibrahim berwasiat pula dengan kalimat yang sama, kamu tetap muslim, kamu tetap istiqomah dengan Islam. Kepada siapa? Banihi, dua putranya, yaitu namanya siapa? Ismail dan Ishak. Wa Yaqub, Yaqub siapa? Cucunya Nabi Ibrahim, putra dari Ishak. Kalau Yaqub punya putra sebanyak berapa? 12. Yang 10 rese sama Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf punya saudara kandung seibu, sebapak seibu, namanya Yamin. Nah, yang 10 ini rese sampai ya mendolimi Nabi Yusuf lah. Tetapi pada akhirnya ketemu lagi, dikumpulkan, mereka bertobat semuanya, dan Allah angkat mereka sebagai nabi. Sebagian ada yang rasul. Nabi Yusuf nabi dan rasul, sekaligus menjadi raja. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berwasiat kepada
dua putranya tadi dan juga cucunya Nabi Yakub. Ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah telah memilih agama untuk kalian, yaitu agama Islam. Maka pesannya sama Pak, seperti khotib membacakan ayat tentang pesan wasiat takwa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Nah, jadi wasiat wala tamutunna illa wa antum muslimun bukan hanya untuk kita semua umat Nabi Muhammad, tapi para nabi semua wasiatnya sama kepada umatnya, jangan mati kecuali tetap iman Islam. Makanya ketika beliau hendak wafat, Nabi Yakub punya putra 12, diangkat menjadi nabi semua itu, sebagiannya ada yang jadi rasul. Makanya ketika beliau hendak wafat itu, am kuntum syuhada idza hadara yaqubal mautu idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah engkau hadir menyaksikan ketika sakaratul maut itu, hampir masa wafat itu hadir kepada Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim. Kemudian beliau berwasiat, bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, kamu akan menyembah apa setelah saya wafat? Kalau kita umumnya orang Pak, biasanya kalau sudah bingung, udah udah sakitnya berat, udah merasakan mau mati, itu nanya kepada anak-anaknya apa? Nah, mau kerja apa nak? Nanti kalau saya mati mah, gitu. Nah, mau makan apa nak? Gitu ya. Yang dipikirin dunia. Umumnya orang begitu. Tapi kalau para nabi ini, Nabi Yakub itu ketika beliau hendak wafat, itu pesannya satu. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati wahai nak? Maka ini pelajaran berharga untuk kita semuanya, para bapak yang punya anak-anak. Ketika suatu saat kita sudah mendekati, udah tua, udah saatnya gitu. Kita pesannya cuma satu, jangan tinggal sholat, jaga iman dan Islam. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya wafat? Apa yang mereka jawab? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai bapakku, kami tetap menyembah Tuhanmu, menyembah Tuhan bapak-bapakmu, maksudnya nenek moyang, ya kakeknya itu tadi, buyut kakek ya, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan yang satu yaitu Allah, la ilaha illallah. Dan kami senantiasa pasrah diri menjadi seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati, sampai menghadap kepada Allah. Nah, ini wasiat para nabi begitu, Pak. Kamu tetap iman Islam, jangan pernah hilang iman. Harta bisa hilang, silahkan, bahkan anggota tubuh bisa hilang, nyawa bisa hilang, tetapi ingat satu, jangan pernah hilang iman dan Islam, bawa sampai mati. Jangan pernah tinggal sholat 5 waktu, bawa sampai mati. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Musa. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, apabila kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian muslim. Tuh. Jadi umat Nabi Musa adalah muslim, bukan Yahudi. Kemudian umatnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Isa, muslim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika Nabi Isa alaihissalam merasakan penolakan yang begitu hebat dari kaumnya, bahkan waktu itu sudah dikepung beliau bersama murid-muridnya. Ada satu yang berkhianat namanya Yudas Iskariot ya, menunjukkan tempatnya Nabi Isa berada di mana, itu ditunjukkan. Akhirnya pasukan orang-orang yang
membenci Nabi Isa ini, kemudian melakukan pengepungan di rumah itu. Falamma ahassa Isa minul kufra qala man ansari ilallah. Nabi Isa berkata kepada pengikut-pengikutnya yang jumlahnya 12 orang ini, siapa yang akan menjadi penolong agama Allah setelah saya wafat? Maka mereka berkata, qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Mereka berkata, para hawariyun, pengikut Nabi Isa Al-Masih, kami adalah ansarullah, penolong-penolong agama Allah yang akan meneruskan dakwah, meneruskan perjuangan Nabi Isa Al-Masih. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, saksikanlah wahai Nabi Isa, bi anna muslimun, bahwa kami semuanya adalah muslim. Jadi para nabi muslim semuanya, umat pengikut setia para nabi yang bertauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Pada masa zamannya Nabi Isa Al-Masih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa nabiyullah wa rasuluh. Ya. Zamannya Nabi Musa, umatnya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa rasulullah. Zamannya Nabi Nuh, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Nuh rasulullah. Sama. Dan mereka diajarkan bahwa akan ada nabi akhir zaman namanya Ahmad. Para nabi sudah dikenalkan, ada nama, ada nabi yang akan muncul di akhir zaman namanya Ahmad. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz aqadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunnah qala aqrartum wa aqadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ketika Allah mengambil perjanjian terhadap para nabi, semua para nabi, ketika aku berikan kepada kalian kitab wahyu dan hikmah kenabian, kemudian datang kepada kalian seorang utusan Allah yang membenarkan ajaran kalian, yang membenarkan apa yang dibawa oleh kalian, la tu'minun nabihi, maka kalau kamu hidup pada zaman beliau muncul, kamu harus beriman kepadanya. Wala tansurunnah, kamu harus menolong dakwah ajaran agamanya. Qala aqrartum aqadtum ala dzalikum isri qalu aqrartum. Kamu akan mengambil perjanjian ini. Mereka mengatakan kami teguh setia mengambil perjanjian ini. Wa ana ma'akum fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah kami bersama kalian bagian daripada orang-orang yang bersaksi. Jadi para nabi dan rasul itu juga diajarkan ada nama Nabi Muhammad yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam berdosa, ya kan, kemudian diusir, bertobat, beliau minta ampun kepada Allah, bertobat sekaligus bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi udah dikenali Nabi Muhammad. Nah, karenanya para jamaah yang berbahagia, para nabi dan rasul punya ajaran agama yang sama, yaitu Islam. Punya ajaran akidah yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah, dengan keimanan para malaikat sama, para mengimani para nabi sama. Karena ajarannya sama sehingga kita pun diperintahkan, Pak, untuk mengimani seluruh nabi dan rasul tanpa pengecualian. La nufarriqu baina ahadin minhum, tidak boleh memisahkan satupun, mengeluarkan satupun dari para nabi itu. Tidak boleh mengatakan saya beriman kepada semua para nabi kecuali Nabi Isa saya nggak beriman, nggak boleh itu. Malah mengeluarkan, mengecualikan satu nabi berarti membatalkan keimanan. Karena apa? Karena semua nabi dan rasul ajarannya sama. Yang berbeda teknis, ada bagian yang zaman sebelumnya diharamkan, kemudian nabi berikutnya menghalalkan. Nah, teknis sholatnya bagaimana? Bisa beda-beda. Teknis puasanya bagaimana?
berbeda-beda, teknis zakatnya bisa jadi beda-beda, tapi intinya tauhidnya sama, harus sholat, harus puasa, harus zakat, membantu fakir miskin. Termasuk kita juga diwajibkan untuk mengimani ajaran para nabi dan rasul tanpa pengecualian. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, harus beriman kepada apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat awal itu, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, semuanya sebelum Nabi Muhammad, harus kita imani semuanya. Karenanya jangan pernah katakan begini, Pak, jangan pernah katakan ini membahayakan akidah, meskipun dia profesor, doktor atau apalah, atau hasil muktamar apa-apa. Orang itu beragama bebas, silahkan, mau Yahudi, Nasrani, gak apa-apa, semua baik semuanya. Yang penting orang itu baik di masyarakat, dia akan masuk surga. Nah ini bahaya, Pak. Orang yang ngomong begini bahaya, akidahnya rusak, bertentangan dengan Al-Quran, mendustakan Allah dan Rasulnya. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah mengikuti propaganda orang-orang yang mengatakan semua agama sama, yang penting baik di masyarakat, semuanya masuk surga. Tidak, surga milik Allah. Allah punya kriteria siapa yang berhak untuk masuk surga. Masing-masing agama punya ketentuan siapa yang masuk surga. Urusan mereka punya keyakinan, urusan mereka silakan. Urusan kita wajib kita jaga bangunan keyakinan yang sudah ada batasan-batasannya, tidak boleh dilonggar, tidak boleh dilanggar. Dulu ada orang zaman Nabi Muhammad, wahai Muhammad, saya mau menyembah apa Tuhan kamu, asalkan kamu menyembah Tuhan saya. Turun ayat apa itu? Ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Urusanmu, agamamu silakan urus sendiri. Kita nggak boleh mencampur adukan urusan agama satu dengan yang lainnya. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun nggak boleh menyembah apa yang aku sembah kecuali kamu menjadi muslim, kan begitu. Sehingga nggak boleh, Pak. Dan saya beberapa kali, Pak, di grup itu ada, saya nemu beberapa orang yang satu orang itu laris manis di gereja itu. Dia nulis buku produktif. Di situ ditulis Yahudi Nasrani itu ahlul kitab, tidak kafir. Saya ketemu langsung, diskusi dan nanya langsung, disiarin di YouTube, Pak. Saya mau nanya nih, jawab, pilihannya dua kata ini, iya atau tidak, kafir atau bukan. Ahlul kitab Yahudi Nasrani kafir atau tidak? Kata dia, tidak kafir. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini rusak, Pak, seperti ini. Apalagi kalau dia posisinya imami, khotib, wah kacau balau itu. Ini banyak yang seperti itu, hati-hati. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik penyembah berhala. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut ahlul kitab karena mereka itu baca kitab, warisan dari Nabi Musa, warisan dari Nabi Isa Al-Masih, tapi kitabnya sudah berbeda, sehingga kemudian akidahnya juga berbeda.
Yahudi mendapati bahwa di dalam Alkitab Taurat mereka yang mereka baca itu ada ajaran, ada nabi terakhir dan ciri-cirinya dijelaskan, mereka tahu semuanya. Tetapi kemudian ketika Nabi Muhammad muncul, mereka tahu Nabi Muhammad adalah seorang nabi, ciri-cirinya sama persis. Apakah mereka kemudian beriman? Ada sebagian kecil beriman, sebagian yang lagi tidak mau beriman. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberi Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad, ciri-ciri kenabian ada di situ sebagaimana yang diceritakan di dalam Alkitab yang mereka baca. Sebagaimana mereka mengenali, membedakan mana anaknya sendiri, mana anak orang lain, jelas mereka tahu itu. Tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sebagian mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu itu, tidak mau beriman. Nah, artinya apa? Kalau mereka betul-betul beriman kepada Alkitab yang mereka imani sebagaimana yang mereka ajar, yang di situ ajarkan betul-betul. Itu ada ajaran adanya nabi dan rasul akhir zaman dengan ciri-cirinya. Mereka mengenali itu pada Nabi Muhammad, maka imani itu. Maka mereka betul-betul beriman dengan kitab-kitab masa lalu juga. Nah gitu. Nah ini. Jadi para jamaah yang berbahagia, kita harus mempertahankan akidah kita yang benar, warisan para ulama-ulama kita yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, dan itu adalah warisan para nabi dan rasul semuanya. Makanya al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad saja tapi para nabi. Karena apa? Karena ajarannya itu sama persis dengan para nabi. Nabi Muhammad ajarannya sama dengan para nabi dan kemudian diajarkan oleh para ulama, sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Maka agama kalau tidak bersanad, kita ngaji, kita belajar tidak bersanad, tidak ngikutin guru yang jelas ajarannya, tapi ngikutin akal semata, memahami Quran pakai akalnya sendiri, maka kata Nabi, man fassarul Quran biro'ihi fal yatabawa maqadahu minan nar. Siapa orang yang menafsiri Al-Quran dengan hanya pemikirannya sendiri, bukan dengan apa kata para ulama, apa yang diajarkan para ulama, apa yang diajarkan para ahli tafsir, maka siap-siap tempatnya di mana? Di api neraka. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang berbahagia, berapa menit lagi? 2 menit lagi. Barangkali ada pertanyaan, silakan Pak. Monggo. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti kedatangan dia tidak berpengaruh Pak, terhadap keselamatan ini. Yang mempengaruhi keselamatan adalah dia adalah matinya dalam keadaan muslim. Kemudian yang mendoakan ini yang diterima itu la yusyrikuna billahi syai'a. Yang penting seandainya yang menyolatkan itu sampai 40 orang, kemudian 40 orang lebih ya, kemudian mereka itu la yusyrikuna billahi syai'a, tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah,
maka Allah menerima doa mereka untuk ampunan terhadap almarhum ini. Nah, persoalan ada 1-2 orang datang, mereka berdoa, ya urusan dialah, tapi yang pasti tidak akan diterima oleh Allah. Khusus orang ini nih, karena memang imannya udah ditolak gitu. Jadi ya kadang-kadang masyarakat akan menemui hal seperti itu, karena bagi mereka kalau nggak datang juga nggak enak, barangkali kan begitu gitu. Jadi nggak datang nggak enak, datang pun ya yang penting kita jaga toleran gitu aja lah. Yang penting begini, kita sebagai muslim, kalau ada non muslim yang meninggal dunia, bolehlah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tidak terkait dengan akidah, meskipun itu non muslim. Artinya kita semuanya Allah yang menciptakan, kita semuanya milik Allah. Kemudian ketika orang mati akan kembali kepada Allah. Apa maksudnya itu kembali kepada Allah? Kembali kepada Allah itu artinya kembali ke tempat yang Allah kehendaki. Di tempat mana? Di tempat yang berbeda. Ada, kalau kita mati raganya dikubur, berada di kuburan, ruhnya di alam barzah. Kalau ruhnya orang baik akan diangkat ke langit. Kemudian kalau ruhnya non muslim, susah payah digebukin gitu. Artinya tidak bisa mengatakan man rabbuka, nggak bisa menjawab. Maka ya itu tadi, kan malaikat akan diam gitu. Nah, itu. Jadi akan dikembalikan ke situ. Ketika dibangkitkan akan ditempatkan di tempat yang Allah kehendaki. Kemudian ada surga di neraka. Yang muslim bertakwa akan masuk surga. Disitulah ya mereka mendapatkan kenikmatan. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak bertauhid, masuk ke tempat yang Allah kehendaki, yaitu api neraka. Nah, ini maksud daripada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bisa diucapkan meskipun itu non muslim yang meninggal. Yang penting kita boleh takziah, boleh Pak, untuk ya sekedar toleransi karena itu tetangga kita, tetapi tidak boleh mendoakan ampunan itu Pak. Ya Allah ampuni dia. Oh, ampuni gimana? Oh, la yusyrik apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau matinya dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, maka tidak diampuni oleh Allah. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Kalau sekedar datang itu silakan aja. Tapi kalau mendoakan ampunan nggak bisa. Cukup ya? Ada yang lain? Jangan, nggak enak itu. Jangan, biarin aja lah. Ini nggak ada pengaruhnya sama sekali, nggak ada pengaruh, nggak ada pengaruh. Ya. Ada yang lain? Cukup? Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah iman Islam kita, tetap istiqomah dan Allah wafatkan tetap dalam iman dan Islam, berjumpa dengan Allah dengan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wa lil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.